Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Keturunan Fadilah dengan NIM 20318102 akan mempresentasikan hasil UAS Manajemen Pabrik Kimia. Dalam soal nomor 1 saya menyatakan benar dan soal nomor 2 saya menyatakan salah karena ISO 14001 tidak untuk menjamin mutu produk atau jasa yang dihasilkan, melainkan lebih kepada resiko-resiko lingkungan. Lalu untuk pernyataan ketiga saya menyatakan benar. Pada soal kedua, dalam sesi strategi PT Petrokimia pasca COVID memberikan penjelasan dalam upaya-upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi ada maksimalnya atau sangat terbatas. Maka dari itu perlu adanya ide atau creativity perusahaan agar dapat bersaing. Lalu untuk yang B, mengapa perusahaan perlu terus beradaptasi dengan atau bahkan memilih perubahan agar perusahaan tetap bisa sustainable dan growing dalam masa yang selalu berjalan ini dan persaingan perusahaan satu sama lain semakin ketat. Lalu untuk yang C, voice of customer, itu adalah suatu hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Lalu ide dan kreativitas tidak memandang level karena semua orang pastinya mempunyai ide dan kreativitas, maka dari itu perusahaan harus menampung ide-ide tersebut agar ide yang bagus bisa dipilih, bisa diimplementasikan untuk kemajuan perusahaan. Lalu yang nomor 5, sebutkan 6 hal yang mungkin menghambat pelaksanaan proyek. Yang pertama ada project complexity, di mana jika proyek semakin kompleks, maka semakin banyak waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Maka dari itu perlu upaya untuk membentuk kelompok dan organisasi dengan jumlah yang dibutuhkan atau sesuai, sehingga keterampilan atau keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada customer special requirements and scope change, di mana ini adalah permintaan customer yang khusus. Upaya yang harus dilakukan adalah memberikan layanan dengan baik, membentuk stakeholder dengan baik. Lalu yang ketiga, ada organizational restructuring, di mana organisasi yang tidak terstruktur, maka upaya yang harus dilakukan adalah membentuk tim proyek dalam stakeholder dengan struktur yang tertulis dan disahkan. Setelah itu yang keempat ada project risk, di mana resiko dalam suatu proyek. Maka dari itu perlu adanya evaluasi dan manajemen resiko yang akan dihadapi, sehingga strategi-strategi yang telah disusun untuk menghambat adanya resiko tersebut. Lalu yang kelima yaitu change in technology, di mana adanya perubahan pada perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Upaya yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan pembentukan tim riset dan pengembangannya agar selalu mengikuti perkembangan teknologi. Yang keenam yaitu perancangan ke depan dan harga. Adanya perubahan harga dan bahan alat yang dibutuhkan. Maka dari itu perlu selalu update harga-harga yang dibutuhkan, lalu melakukan perhitungan dengan baik dan menyiapkan modal untuk ke depan. Dari soal nomor 6 didapatkan hasil struktur seperti ini, yaitu yang pertama kekuatan internal dan kekuatan eksternal dalam organisasi, lalu kepada cara penanganan reaktif atau produktif. Jika penanganan tidak bisa dilakukan sendiri, maka change action, di mana reaksi menyangkal, menolak, dan lain-lain. Jika ada yang menolak ketidakpastian, melepaskan keuntungan yang sekarang, pengetahuan tentang kelemahan perubahan yang diusulkan, maka caranya dengan penanggulangan perubahan, lalu di proses pengolahan perubahan dan pengembangan organisasi. Setelah itu, berikut adalah penjelasan dari struktur yang telah dipaparkan. Yang pertama, kekuatan eksternal dan internal. Melakukan analisis eksternal dan internal, lalu pada organisasi, yaitu merancang pembentukan organisasi, lalu pembentukan change agent dengan melakukan pembentukan tim, lalu mensurvei reaksi dengan manajemen perubahan perilaku sumber daya manusia dan antisipasinya, lalu penanggulangan perubahan dengan pendidikan dan komunikasi, partisipasi, dan keterlibatan. Lalu yang keenam ada proses pengolahan perubahan, di mana ini memastikan bahwa perubahan setelah dirancang, lalu pengembangan organisasi, yaitu melakukan pengembangan organisasi dan membuat konsep agar dapat berjalan dalam jangka waktu panjang. Untuk jawaban yang nomor C dari kasus di atas,
sudah sesuai dengan tahapan-tahapan perubahan manajemen yang ada, akan tetapi pada kasus tersebut belum memasuki tahap proses pengolahan perubahan dan melakukan pengembangan organisasi, sehingga perubahan yang dilakukan dapat berjalan dalam jangka panjang. Dari soal nomor 7A, area dan proses utama yang menentukan kapasitas pabrik ada pada kilang, di mana di kilang terjadi pembakaran dengan suhu yang besar. Maka dari itu, kandungan-kandungan dalam batu kapur dan bahan lainnya bisa teruapkan atau hilang. Setelah itu, yang nomor B, di manakah pabrik mempunyai biaya produksi semen curah terendah? Di pabrik semen Gresik, karena ketersediaan bahan baku yang semakin sedikit. Lalu di manakah pabrik yang mempunyai biaya produksi semen curah tertinggi? Yaitu ada di pabrik Tuban, dengan unsur tambahan sulfat yang menyebabkan tingginya biaya. Dalam proses produksi semen, untuk memproduksi raw meal dibutuhkan raw material apa saja, yaitu ada limestone sebanyak 82%, clay sebanyak 13,5%, silika sebanyak 3%, dan sisanya adalah pasir besi. Akan menjadi raw meal. Lalu untuk senyawa-senyawa pembentukan semen, dari semen Portland yang direaksikan dengan air akan terbentuk kalsium silikat hidrat untuk kekuatan semen dan kalsium hidroksida untuk sensitif terhadap sulfat. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.